Pak Rektor, kita ini kan sama-sama punya amanah untuk mengembangkan kampus Unisma ini. Betul. Dan dengan upaya-upaya pengembangan yang telah kita lakukan, itu ternyata hasilnya oleh masyarakat dipandang luar biasa. Betul sekali. Lalu kemudian mereka juga akan bertanya, sebetulnya akan seperti apa Unisma ini, kampus yang ingin kita kembangkan. Pak Rektor mengatakan bahwa Unisma itu adalah dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Betul. Pak Rektor yang sehari-hari lakukan ini, dan saya bersama bapak-bapak, ibu yang lain menjadi pembina, menjadi yayasan ini. Itu perlu penjelasan Pak Rektor. Kalau Pak Rektor gimana? Jadi begini Yai, ini seorang kiai yang profesor yang kiai, ini dengan Yai Imam Suprayogo. Beliau dengan segudang pengalaman tentunya, dan tentu saya juga banyak belajar dari langkah-langkah beliau. Unisma ini didirikan oleh para kiai, para cendekiawan muslim dan para ulama. Tentu dasar-dasar pijakannya adalah dasar-dasar Islam rahmatan lil alamin. Benar sekali. Betul, dan Islam rahmatan lil alamin ini adalah ya dunia akhirat, bukan sekedar dunia ya, tapi dunia akhirat. Oleh karenanya ketika kami diamanai menjadi rektor sejak akhir tahun 2014, di satu periode pertama, yang kami genjot adalah dari sisi fisik dan kerjasama. Di samping juga menambah secara kuantitas dosen, juga kuantitas dari sisi mahasiswanya. Karena di awal-awal kami pada saat itu masih 6.600-an mahasiswa, sekarang sudah mencapai 16.000. Dengan dosen yang awalnya hanya sekitar 250, sekarang sudah mencapai hampir 500 ini. Tapi kami mencoba untuk mendesain tentang step-stepnya Unisma. Itu ada 5 step. Ada good university governance, kemudian ada learning university, nah ada juga research university, ada entrepreneur university, dan juga ada world class university. Ini yang kita kemas menjadi milestone perguruan tinggi Universitas Islam Malang. Good university governance sudah kita lewatin. Kita sudah menata dari sisi akuntabilitas. Kita menata dari sisi organisasi. Kita menata dari sisi hati gitu ya, untuk mendukung, untuk mewujudkan good university governance ini kan sebetulnya muaranya dari hati. Lalu setelah itu kalau learning university, kita dari sisi kurikulum, dari sisi akademik kita perbaiki, dari sisi kemampuan dosen kita terus tingkatkan. Tapi sembari kita juga mempersiapkan untuk itu semuanya dengan kerjasama dalam maupun luar negeri. Karena terus terang sebuah perguruan tinggi akan bisa laju berkembang dengan cepat kalau model kerjasama kita bangun. Nah sekarang ini ada di Research University. Nah Research University ini sudah kita lakukan dengan perombakan kurikulum sekarang, apalagi di kampus Merdeka, perombakan kurikulum. Kita nanti akan masuk juga di tahun 2023 kita masuk ke Entrepreneur University, dan 2027 kita masuk ke World Class University. Nah, semuanya tapi sudah harus kita persiapkan. Entrepreneur kita persiapkan, kemudian kerjasama luar negeri dalam bidang riset kita persiapkan, join kurikulum kita lakukan, gitu ya. Sekarang ini sudah mengarah ke sana semuanya. Saya kira bagus sekali Pak. Hanya Pak Rektor, kita ini begini, ada sesuatu yang tidak boleh hilang di NU. Tentu. Nahdlatul Ulama yang isinya adalah para kiai, dan NU itu ya memang organisasinya para kiai. Betul. Yang tidak boleh hilang
oleh kiai itu adalah akhlak sebenarnya Pak Rektor. Nah, ini selaku Ketua Dewan Pembina sudah menyampaikan seperti ini harus diamankan. jadi sekarang ini, apalagi sekarang ini, masyarakat itu yang dibutuhkan itu akhlak sebetulnya, itulah akhlak. Gedung, laboratorium, jaringan kerjasama itu begitu penting. Betul. Tetapi yang nomor satu itu adalah sebetulnya itu akhlak ini, Pak Rektor. Betul sekali. Akhlak. Betul sekali. Nah, saya tahu Pak Rektor di kampus ini selalu ada suara Al-Quran. Betul. Di kantor pusat, di fakultas, di gedung-gedung kuliah, gitu kan. Ada pesan-pesan moral. Ada pesan-pesan moral, kemudian setiap memberi kuliah harus dimulai dengan baca Al-Fatihah, baca sholawat Nuril Anwar. Sholawat Nuril Anwar, diakhiri dengan doa. Betul. Lalu kemudian Pak Rektor kalau waktunya sholat semua berjamaah. Dosen karyawan tidak boleh bekerja. Betul. Lalu diajak semua pergi ke masjid. Betul. Lalu kemudian diikuti oleh para mahasiswa sehingga Unisma ini tidak saja gemar membuat masjid, tetapi juga senang menggunakan masjid. Betul sekali. Senang menggunakan masjid, yang itu tidak selalu ada di kampus-kampus yang lain. Betul. Lalu kemudian juga menghadirkan para kiai, sebab Unisma ini kan sebetulnya kan inspirasi para kiai. Betul. Karena itu kalau meninggalkan kiai kan tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu lalu Pak Rektor selalu mengundang tahun 2 kali, 3 kali jamaah dzikir. Itu malah setiap bulan. Setiap bulan. Betul. Setiap bulan ada itu. Ada hal yang sangat menarik, ya Imam. Sesuatu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah pesan-pesan moral yang pernah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Pak Rektor, sampean ini sudah mencoba membangun spiritualitas. Sampean datang sudah membaca Al-Quran di kampus ini. Sampean ajak semua pimpinan baca Al-Quran. Dosen, karyawan, mahasiswa. Itu ada Yaumul Quran di setiap hari Rabu minggu pertama. Alhamdulillah Pak Rektor, ternyata memang kalau kita melayani masyarakat, kita kadang-kadang berpikir yang gede, betul. gedungnya gede, laboratoriumnya komplit, tapi ternyata yang Pak Rektor lakukan itu, dan itu menjadikan wali murid senang. Betul. Ternyata bukan yang susah-susah, yang Pak Rektor lakukan sederhana itu loh. Pesan-pesan bahwa engkau kalau pulang harus berbeda. Betul. Dari mahasiswa dari manapun. Apa letak bedanya? Pak Rektor pernah ngomong kira-kira, kok wali murid ngomong pada saya, aku seneng anak saya kuliah di Unisma. Apa? Oleh Pak Rektor selalu dipesan, jangan lupa kalau bangun malam mendoakan orang tua. Betul. Ini sebetulnya kan sederhana. Betul. Tidak usah pakai anggaran. Tidak usah pakai sarana prasarana. Tetapi Pak Rektor pesan bahwa kita mahasiswa Unisma kalau malam jangan lupa bangun. Sholat malam lalu mendoakan kepada kedua orang tua. Betul. Ini menurut saya satu hal yang kecil tetapi mendasar. Itu sangat mendasar. Sebab sekali. apa? Sebab sekarang ini kan mencari anak soleh yang bisa mendoakan orang tua kan susah. Betul. Orang seringkali ngomong kamu kuliah agar pinter, kamu kuliah IP-nya harus tinggi, bisa kerja dengan gaji yang tinggi. Betul. Ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Justru yang bisa mendinginkan hati orang tua yang sekarang susah dicari, justru pesan Pak Rektor itu loh. Karena itu saya sebagai pembina, tolong yang begini ini disosialisasikan teman-teman seluruh dosen, karyawan dipesan gitu kan. Ada hal lain yang saya pesankan di samping juga sholat malamnya, duhanya, puasa Senin Kemisnya. Lalu juga saya minta untuk tetap harus tawaduk kepada kedua orang tua.
Justru itulah sebenarnya Ditambah ternyata dengan tawaduk dengan guru ya. ternyata yang menggembirakan bukan IP-nya Pak Rektor. Betul. Kuliah di Unisma ini ternyata kan sederhana jadinya. Betul. Oke, makasih Pak Rektor. Nanti diteruskan diskusi-diskusi yang lain. Terima kasih. Oke.